Materi yang pertama, prinsip-prinsip ekonomi teknik. Prinsip-prinsip ekonomi teknik mencakup berbagai konsep dasar yang digunakan untuk menganalisis masalah-masalah ekonomi yang dihadapi dalam praktik teknik. Beberapa prinsip utama dalam ekonomi teknik meliputi, yaitu yang pertama nilai waktu dari uang atau time value of money. Yang kedua ada analisis biaya manfaat, itu cost to benefit analysis. Dan yang ketiga analisis titik impas. Yang keempat depresiasi dan amortisasi. Yang kelima analisis pengganti. Dan yang keenam perbandingan alternatif. Yang berikut aplikasi prinsip ekonomi teknik dalam pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip ekonomi teknik diaplikasikan dalam berbagai aspek pengambilan keputusan, seperti dalam proyek konstruksi, perencanaan kapasitas produksi, manajemen biaya, dan investasi modal. Misalnya dalam proyek konstruksi, analisis biaya manfaat digunakan untuk mengevaluasi berbagai alternatif desain dan teknologi yang paling efisien secara ekonomi. Pada manajemen biaya, prinsip depresiasi dan amortisasi digunakan untuk menentukan alokasi biaya aset selama masa operasional. Sementara itu, analisis titik impas sering digunakan dalam perencanaan produksi untuk menentukan volume produksi yang paling efisien. Kesimpulannya, ekonomi teknik merupakan disiplin penting yang menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi dengan praktik teknik untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih rasional dan efisien. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip seperti nilai waktu dari uang, analisis biaya manfaat, dan analisis titik impas, para profesional teknik dan manajer dapat membuat keputusan yang lebih baik yang mendukung keberlanjutan dan profesionalitas proyek. Ekonomi teknik juga berperan penting dalam merencanakan investasi, pengelolaan aset, dan optimalisasi penggunaan sumber daya sehingga menjadi kompetensi yang sangat dibutuhkan dalam era industri modern. Berikut elemen-elemen biaya produksi. Dalam proses produksi, perusahaan manufaktur biasanya mengeluarkan berbagai macam biaya. Biaya yang beraneka ragam tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan besar, yakni bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Yang berikut metode penentuan biaya produksi. Metode penentuan kos produksi adalah cara memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam kos produksi. Dalam menghitung unsur biaya ke dalam kos produksi, terdapat 2 pendekatan, yaitu full costing dan variable costing. Analisis biaya produksi. Dalam analisis biaya produksi bedakan menjadi 2, yaitu biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang. Kesimpulannya adalah biaya produksi adalah biaya yang berasal dari penyediaan bahan baku sampai biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi bahan baku sehingga menjadi bahan jadi yang siap untuk dijual. Dalam proses produksi, perusahaan manufaktur biasanya mengeluarkan berbagai macam biaya. Biaya yang beraneka ragam tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan besar, yakni bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Materi yang ketiga tentang konsep nilai uang terhadap waktu. Time value of money adalah nilai waktu dari uang. Di dalam pengambilan keputusan jangka panjang, nilai waktu memegang peranan penting. Seiring dengan pesatnya perkembangan bisnis, konsep nilai waktu dari uang atau time value of money telah mendapat tempat yang sedemikian penting. Berikut adalah beberapa contoh terapan yang terkait dengan konsep nilai waktu dari uang, yaitu yang pertama, tabungan, yang kedua, pinjaman bank, yang ketiga, asuransi penilaian proyek. Konsep nilai waktu dari uang diperlukan oleh manajer keuangan dalam pengambilan keputusan ketika akan melakukan investasi pada suatu aktiva atau pengambilan keputusan etika akan menentukan sumber dana pinjaman yang akan dipilih. Pengertian nilai waktu dari uang. Konsep nilai waktu dari uang berhubungan dengan tingkat bunga yang digunakan dalam perhitungan aliran kas. Nilai uang saat ini atau present value akan berbeda dengan nilai uang tersebut di waktu yang akan datang atau future value karena adanya faktor bunga. Suatu jumlah uang tertentu yang diterima dari waktu yang akan datang, jika dinilai sekarang maka jumlah uang tersebut harus
didiskon tingkat bunga tertentu. Nilai waktu yang akan datang atau future value, nilai yang akan datang atau nilai ke depan, future value tingkat FV merupakan suatu jumlah yang dicapai dari suatu nilai uang tertentu dengan pertumbuhan pembayaran. Yang berikut bunga sederhana. Penggunaan faktor bunga untuk menilai jumlah uang tertentu dalam proses manajemen. Kesimpulannya, konsep nilai waktu dari uang ini adalah konsep yang memperhatikan waktu dalam menghitung nilai uang. Artinya, uang yang dimiliki seseorang pada hari ini tidak akan sama nilainya dengan suatu tahun yang akan datang. Bunga adalah sejumlah uang yang dibayarkan atau dihasilkan sebagai kompensasi terhadap apa yang dapat diperoleh dari penggunaan uang, atau annuity adalah suatu rangkaian pembayaran uang dalam jumlah yang sama yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Materi yang keempat tentang metode ekonomi teknik. Pengertian metode ekonomi teknik adalah pendekatan sistematis untuk mengevaluasi dan membandingkan berbagai alternatif teknis dan finansial dalam konteks proyek atau investasi dengan tujuan untuk menentukan opsi yang paling efisien dan memberikan nilai ekonomi terbaik. Metode ini mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi dengan analisis teknik untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dalam bidang teknik dan manajemen. Yang berikut prinsip-prinsip utama metode ekonomi teknik. Yang pertama, prinsip nilai waktu dari uang atau time value of money. Yang kedua, prinsip biaya dan manfaat atau cost benefit analysis. Yang ketiga, prinsip margin keuntungan atau profit margin. Dan yang keempat, prinsip analisis risiko dan ketidakpastian atau risk and uncertainty analysis. Dan yang kelima, prinsip kelayakan ekonomi atau economic feasibility. Dan yang keenam, prinsip perbandingan alternatif atau alternative comparison. Yang berikut teknik-teknik dalam metode ekonomi teknik, yaitu yang pertama ada analisis biaya manfaat, yang kedua net present value atau NPV, yang ketiga internal rate of return atau IRR, yang keempat payback period, yang kelima return of investment atau ROI, yang keenam benefit cost ratio, yang ketujuh sensitive analysis, yang kedelapan skenario analysis, yang kesembilan break-even analysis. Yang berikut aplikasi metode ekonomi teknik. Yang pertama, industri manufaktur, yang kedua proyek infrastruktur, yang ketiga energi dan lingkungan, dan yang keempat teknologi dan inovasi. Materi yang kelima tentang pengembalian modal. Yang pertama, pengertian biaya pengembalian modal. Biaya pengembalian modal atau sering disebut cost of capital adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan atau investor untuk memperoleh dana yang digunakan dalam investasi. Biaya ini mencerminkan tingkat pengembalian minimum yang diharapkan oleh investor atau kreditur agar mereka mau menanamkan modalnya dalam suatu proyek atau perusahaan. Pengembalian minimum, metode nilai masa depan, dan perbandingan alternatif. Yang pertama, menentukan tingkat pengembalian minimum dalam metode nilai masa depan. Tingkat pengembalian minimum dalam metode nilai masa depan atau future value method adalah tingkat pengembalian terendah yang diperlukan untuk mencapai tujuan keuangan tertentu. Dalam menentukan tingkat pengembalian minimum, investor harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu yang pertama, biaya modal, yang kedua, pengembalian tujuan keuangan, dan yang ketiga, risiko investasi. Yang berikut faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan tingkat pengembalian minimum. Yang pertama ada biaya kesempatan, yang kedua ada inflasi, dan yang ketiga tingkat risiko. Yang berikut ada metode dan alternatif. Itu yang pertama ada net present value atau NPV, yang kedua ada internal rate of return atau IRR, dan yang ketiga profitabilitas index atau PI. Yang berikut kelebihan dan kekurangan metode nilai masa depan, yaitu kelebihannya itu yang pertama ada sederhana dan mudah diterapkan untuk proyeksi jangka panjang
Ada juga memudahkan investor dalam memahami bagaimana investasi akan dikembangkan seiring waktu. Yang berikut kekurangannya adalah mengabaikan nilai waktu uang secara terpisah dari analisis risiko dan tidak mempertimbangkan arus kas yang mungkin terjadi selama periode investasi. Yang berikut dampak perubahan asumsi tingkat pengembalian minimum, yaitu yang pertama ada perubahan asumsi, yang kedua ada fluktuasi proyeksi, ada juga keputusan investasi. Yang berikut materi ke-7 yaitu tentang metode nilai pengembalian dan eksternal. Pengertian nilai pengembalian internal dan eksternal, yaitu nilai pengembalian internal atau IRR adalah tingkat suku bunga yang membuat nilai sekarang bersih atau NPV dari semua arus kas proyek sama dengan nol. Dalam kata lain, IRR adalah tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi. Yang berikut perbandingan IRR dan IRR. Asumsi representasi atau IRR mengasumsikan bahwa arus kas yang dihasilkan oleh proyek akan diinvestasikan kembali dengan tingkat pengembalian yang sama dengan IRR itu sendiri, sementara IRR menggunakan tingkat bunga yang lebih realitas untuk reinvestasi. Dan yang berikut kesesuaian dengan proyek. IRR lebih mudah digunakan karena secara langsung menunjukkan tingkat pengembalian internal proyek tanpa perlu mengkhawatirkan tingkat bunga eksternal. Yang berikut kesesuaian dengan proyek. IRR lebih mudah digunakan karena secara langsung menunjukkan tingkat pengembalian internal proyek tanpa perlu mengkhawatirkan tingkat bunga eksternal, sementara IRR dianggap lebih tepat untuk proyek dengan durasi panjang atau ketika tingkat bunga reinvestasi eksternal berbeda signifikan dari tingkat pengembalian proyek. Yang berikut ada kelebihan dan kekurangan IRR. Kelebihan IRR itu ada yang pertama mudah dipahami dan dihitung, yang kedua memberikan gambaran tentang potensi pengembalian investasi. Kekurangannya adalah dapat memberikan hasil yang menyesatkan jika proyek memiliki arus kas yang tidak konvensional, dan ada juga tidak selalu dapat digunakan untuk membandingkan proyek dengan ukuran berbeda. Kelebihan IRR yang pertama ada mempertimbangkan risiko dan biaya modal, dan yang kedua memberikan pandangan yang lebih realistis tentang pengembalian investasi. Kekurangan dari IRR itu ada yang pertama lebih kompleks dalam perhitungan, dan yang kedua itu memerlukan pengetahuan tentang pilihan alternatif. Kesimpulannya adalah IRR dan IRR adalah dua metode yang penting dalam evaluasi investasi. Sementara IRR menawarkan pandangan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan faktor eksternal, serta kombinasi dari dua metode ini memberikan analisis yang komprehensif dan membantu pengambilan keputusan dalam memilih proyek yang paling menguntungkan. Materi yang ke-8 tentang evaluasi investasi. Yang pertama, pengertian evaluasi. Evaluasi investasi adalah proses analisa dan penilaian terhadap proyek atau aset untuk pengembalian dan keuntungan dari investasi tersebut. Yang berikut pengertian investasi. Investasi adalah penempatan dan pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Yang berikut dasar-dasar evaluasi investasi. Itu ada yang pertama, investasi melibatkan pengingat biaya awal investasi dengan manfaat atau hasil yang diharapkan. Ini termasuk perhitungan return of investment atau ROI dan net present value. Yang berikut metode penilaian investasi. Yang pertama ada return of investment, dan yang kedua ada net present value, dan yang ketiga ada internal rate of return. Yang berikut pentingnya evaluasi investasi itu yang pertama meminimalkan risiko investasi, yang kedua mengoptimalkan pengguna sumber daya, dan yang ketiga pengambilan keputusan yang bijak. Konsep dan metode evaluasi investasi. Yang
Yang pertama, pengertian investasi. Investasi merupakan suatu tindakan melepas dana saat sekarang dengan harapan untuk dapat menghasilkan arus dana masa yang akan datang dengan jumlah yang lebih besar dari dana yang dilepaskan pada saat ini. Investasi awal atau initial investment. Kesimpulannya adalah investasi merupakan suatu tindakan melepas dana saat sekarang dengan harapan untuk dapat menghasilkan arus dana masa yang akan datang dengan jumlah yang lebih besar dari dana yang dilepaskan pada saat ini atau initial investment. Ada beberapa metode yang dapat dipergunakan untuk menganalisis kelayakan investasi, di antaranya yang pertama ada net present value atau NPV, dan yang kedua ada annual equivalent atau AE, dan yang ketiga ada internal rate of return atau IRR, yang keempat ada benefit cost ratio atau BCR, dan yang kelima ada payback period atau BBP. Pemilihan alternatif dan pengambilan keputusan. Yang pertama, pemilihan alternatif. Pemilihan alternatif pengambilan keputusan merupakan hal penting dalam berbagai bidang kehidupan. Pemilihan alternatif yang tepat menentukan pertimbangan yang matang dan objektif. Analisis sensitivitas membantu dalam mengevaluasi risiko dan ketidakpastian dalam keputusan. Tahap awal dalam pengembalian keputusan adalah identifikasi dan evaluasi alternatif yang tersedia. Setiap alternatif memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Yang berikut kriteria pengambilan keputusan. Kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi alternatif harus relevan dengan tujuan dan konteks masalah. Kriteria yang jelas membantu dalam pengambilan keputusan yang objektif dan terstruktur. Yang pertama, kriteria kuantitatif, yang kedua kriteria kualitatif, dan yang ketiga bobot kriteria. Yang berikut metode pemilihan alternatif. Yang pertama ada analisis SWOT, yang kedua ada matriks keputusan, dan yang ketiga ada analisis sensitivitas. Tujuan analisis sensitivitas yang pertama mengidentifikasi risiko, yang kedua evaluasi ketidakpastian, yang ketiga memperbaiki keputusan, dan yang keempat meningkatkan transformasi. Kesimpulannya, pemilihan alternatif dan analisis sensitivitas adalah alat yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Keduanya membantu dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang paling optimal dan dapat bertahan terhadap perubahan dalam variabel input. Tentang depresiasi dan pajak. Depresiasi dan pajak adalah metode akuntansi yang digunakan untuk menghitung penurunan nilai aset berwujud atau aset tetap suatu perusahaan dengan memetakan penurunan nilai suatu aset dari waktu ke waktu. Berikut ada 2 poin penting dalam depresiasi dan pajak, yaitu yang pertama refleksi penurunan nilai aset, dan yang kedua metode depresiasi. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu depresiasi membantu perusahaan dalam merencanakan penggantian aset yang sudah usang atau rusak. Kekurangan dalam depresiasi dan pajak itu adalah depresiasi merupakan biaya non-kas sehingga tidak memerlukan pengeluaran kas. Hal ini menyebabkan perusahaan memiliki laba bersih yang lebih tinggi, tetapi tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, dan peraturan pajak depresiasi dapat berubah-ubah sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi perusahaan. Materi yang ke-12 tentang hubungan antara perhitungan depresiasi dan pajak. Dasar pengenaan pajak atau DPP adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang, pajak yang tidak terutang itu. Berikut pengertian biaya. Deductible dan non-deductible expenses adalah suatu model klasifikasi biaya di mana ada yang boleh dibiayakan dan tidak boleh dibiayakan secara perpajakan. Dalam SPT tahunan,
Hal ini berkelakuan untuk dua jenis biaya tersebut. Deductible adalah mengurangi, dan non-deductible expense adalah kebalikan dari deductible expense, yaitu biaya yang tidak diperbolehkan untuk dibiayakan atau dibebankan, yang artinya tidak boleh mengurangi penghasilan bruto secara pajak. Yang berikut, depresiasi atau pengusutan untuk aktiva tetap berwujud adalah pengeluaran atas pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan aktiva yang berwujud, kecuali yang berikut. Depresiasi atau pengusutan untuk aktiva tetap berwujud adalah pengeluaran atas pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan aktiva yang berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan usaha, dan hak pakai yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Kesimpulannya, dasar pengenaan pajak atau DPP adalah jumlah harga jual, penggantian nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Pajak yang terutang itu sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Penyusutan atau depresiasi adalah metode akuntansi pajak untuk mengalokasikan biaya aset berwujud atau fisik selama masa manfaatnya. 13 tentang analisis investasi dengan mempertimbangkan pajak. Jenis pajak ada 2, yaitu pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atau PEN. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas keuntungan dari investasi seperti dividen, bunga, dan keuntungan dari penjualan aset. Kalau pajak pertambahan nilai atau PPN itu dapat dikenakan pada pembelian produk atau jasa terkait investasi seperti biaya administrasi atau komisi. Yang berikut mekanisme pajak investasi. Itu ada 3, yaitu yang pertama penghasilan pasif, yang kedua penghasilan aktif, dan yang ketiga penghasilan kapital. Contoh pajak investasi yaitu yang pertama ada saham, yang kedua obligasi, dan yang ketiga properti. Yang berikut keuntungan investasi yang bebas pajak, yaitu yang pertama penghematan, yang kedua pertumbuhan aset, yang ketiga kemudahan. Kesimpulannya, memahami dampak pajak pada investasi adalah kunci untuk meraih keuntungan maksimal. Melalui perencanaan yang matang, strategi yang tepat, kita dapat meminimalkan beban pajak dan memaksimalkan potensi keuntungan investasi kita. Ekonomi teknik dan proses perencanaan. Ekonomi teknik adalah suatu ilmu pengetahuan yang berorientasi pada pengungkapan dan perhitungan nilai-nilai ekonomis yang terkandung dalam suatu rencana kegiatan teknik atau engineering. Disiplin ilmu yang berkaitan dengan aspek-aspek ekonomi dalam teknik yang terdiri dari evaluasi sistematis dari biaya-biaya dan manfaat-manfaat usulan proyek-proyek teknik. Ekonomi teknik atau engineering ekonomis mencakup prinsip-prinsip dan berbagai teknik sistematis untuk pengambilan keputusan ekonomis. Ekonomi teknik juga merupakan suatu disiplin ilmu yang menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi dengan teknik untuk menganalisis dan mengevaluasi proyek atau sistem teknik dari segi biaya dan manfaat. Tujuan utama dari ekonomi teknik adalah untuk membantu mengambil keputusan dalam memilih alternatif yang paling efisien dan efektif dalam penggunaan sumber daya, baik dalam konteks investasi, pengembangan produk, maupun pengelolaan proyek. Beberapa aspek utama dari ekonomi teknik yang pertama analisis biaya dan manfaat, yang kedua evaluasi proyek, yang ketiga pengambilan keputusan, yang keempat optimasi sumber daya, yang kelima risiko dan ketidakpastian. Aplikasi ekonomi teknik yaitu yang pertama rekayasa dan konstruksi, yang kedua industri manufaktur, yang ketiga energi, dan yang keempat transportasi. Prinsip-prinsip ekonomi teknik yaitu yang pertama jelaskan mengembangkan alternatif, yang kedua fokus pada perbedaan, yang ketiga gunakan sudut pandang yang konsisten, yang keempat gunakan suatu ukuran yang umum,
Yang kelima, memperhatikan semua kriteria yang relevan. Yang keenam, memperjelas keputusan. Dan yang ketujuh, meninjau kembali keputusan. Proses perencanaan. Perencanaan adalah proses menetapkan tujuan dan menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam mencapai suatu tujuan biasanya tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi dilakukan dengan penuh perencanaan yang matang. Dengan perencanaan yang matang itulah maka seseorang akan lebih mudah dalam menentukan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan agar tujuan yang diharapkan bisa tercapai. Tahap proses perencanaan yaitu yang pertama, menetapkan target dan tujuan. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Dan yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Yang keempat, mengungkapkan rencana rangkaian kegiatan. Metode perencanaan yaitu yang pertama, perencanaan strategis. Yang kedua, perencanaan taktis. Yang ketiga, perencanaan operasional.